Salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita mencoba belajar tentang manusia, makhluk pribadi. Apa tujuan pembelajaran kita? Yang pertama, supaya mengetahui sikap kita yang sering muncul dalam menghadapi kelemahan dan kelebihan kita, dan juga dalam menghadapi kelemahan dan kelebihan orang lain. Yang kedua, tujuannya mengetahui sikap kita yang perlu dikembangkan dalam menghadapi kelebihan dan kelemahan diri kita dan juga di orang lain. Yang ketiga, kita mampu memahami cara mengembangkan talenta yang ada dalam diri kita. Tuhan Allah telah memberikan talenta, kelebihan sebagai anugerah kepada kita supaya kita kembangkan. Nah, bagaimana cara kita mengembangkannya? Yang keempat, melihat apa pesan, menganalisa apa pesan kutipan dari Matius 25 ayat 14 sampai 30 tentang talenta itu. Ya, itu dia tujuan pembelajaran kita. Yang kedua, yang berikut ya, manusia sebagai makhluk pribadi. Pertama-tama, dasar pemahaman tentang manusia sebagai makhluk pribadi tak lepas dari Allah yang menciptakan diri kita sebagai pribadi yang luar biasa. Ya, kita diciptakan sebagai makhluk ciptaan Allah, sebagai laki-laki dan perempuan. Kita memiliki keunikan masing-masing, maka kita patut mengenal diri, patut mengenal kelemahan dan kelebihan kita. Kita patut mengenal keunikan yang ada dalam diri kita. Maka dari itu, melalui proses sadar, kita mampu bersyukur ya, bahwa Allah sudah memberikan anugerah yang tak terhingga kepada kita, yang harus senantiasa kita kembangkan dalam hidup kita secara terus-menerus. Gitu dia. Sebagai makhluk pribadi ini, kita lihat ada dua pembagian. Makhluk pribadi yang unik dan makhluk yang mampu mengembangkan karunia Allah. Kita lihat gambar, ini salah satu contoh gambar yang perbandingan dua karakter unik ini, dua pribadi yang unik ini. Yang pertama itu Scarlett Johansson dan yang kedua Hunter Johansson. Ini sebagai contoh ya. Nah, jadi pribadi yang unik tidak dilihat hanya dari segi fisik. Memang dari wajahnya kita lihat sama. Ya kan, memang kedua bersaudara ini. Ya, Scarlett itu keunikannya, ya, dia punya kelebihan. Ya, dia juga punya kegemaran. Dia juga memiliki karakter yang berbeda dengan Hunter Johansson. Si Scarlett ini berkecimpung di bidang perfilman, sementara si Hunter ini berkecimpung di dunia politik. Jadi dua bersaudara ini yang mirip tapi berbeda jenis kelaminnya. Ya. Scarlett perempuan, sementara Hunter itu sebagai laki-laki. Ya. Itu dia ya, pribadi yang unik. Kemudian ternyata dalam diri kita sebagai pribadi yang unik ada keterbatasan, ada kelemahan juga. Ya. Kita lihat salah satu contoh. Ternyata si Nick Vujicic ini keterbatasan fisiknya tidak membuat dirinya menjadi minder, menjadi frustasi. Memang pada awal-awalnya dari kisah suksesnya seorang motivator terkenal juga, dari segi fisiknya dia sangat frustasi sebenarnya. Frustasi, kehilangan harapan, ya. Tapi tidak membuat dirinya menjadi gagal untuk mencapai kesuksesannya, mencapai kebahagiaannya. Ya. Nah, dia mampu menyelesaikan sarjananya di bidang akuntansi, di bidang keuangan, perencanaan keuangan. Dia sampai gelarnya sampai di sarjana ya. Lewat keterbatasan dirinya, dia juga mampu memotivasi orang lain. Ternyata keterbatasan fisik membawa kita atau mengarahkan kita pada hal-hal tertentu yang mungkin menjadi kelebihan dari diri kita. Jadi kelebihan dari diri kita kembangkan. Ya, tidak memandang karena fisik kita yang lemah, mungkin daya pikir kita yang lemah. Tidak, tetapi ada satu hal yang lebih dalam diri kita yang harus kita kembangkan. Jadi untuk menjadi seorang yang sukses tidak dilihat hanya dari segi keterbatasan, ya.
Tapi ada yang lebih dari diri kita, ada yang membawa kita, menyemangati diri kita. Ya. Itu menjadi sebuah anugerah, sebuah mukjizat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ya. Kita lihat saja, sini Virgin India mampu menjadi seorang motivator terkenal. Seperti bahkan membuat satu organisasi non-profit untuk memotivasi orang. Dia sering diundang di televisi, bahkan media-media internasional. Gitu ya. Inilah salah satu contoh. Yang berikutnya, mengenal sikap dan karakter pribadi. Mengenal sikap dan karakter pribadi itu harus kita lihat caranya. Ya. Karakter pribadi itu dibutuhkan kesadaran diri. Karena kesadaran diri itu adalah anugerah Allah yang secara istimewa dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Beda ya, ciptaan lain. Kita diberikan oleh Allah kesadaran diri. Ya. Karena dengan mempertajam kesadaran diri, kita mampu mengenal kelemahan-kelebihan kita. Ya, lewat aktualisasi kesadaran diri kita, membawa kita pada satu habitus, pada satu kebiasaan yang efektif, yang proaktif, dan mampu mengambil keputusan secara dewasa dan bijak. Ya. Jadi pribadi manusia yang unik itu dibentuk oleh dua hal. Yang pertama sikap dan karakter. Jadi sikap dan karakter itu adalah sebuah keadaan batin yang mengandung pendirian, keyakinan terhadap seseorang ataupun sesuatu yang terungkap secara lahir dalam kata-kata maupun tingkah laku kita. Jadi sikap itu dibentuk dan dipelajari sepanjang perkembangan hidup kita. Sikap inilah yang mempengaruhi karakter pribadi seseorang. Jadi yang mempengaruhi sikap dan karakter pribadi seseorang itu bisa dari lingkungan sekitarnya, tempat tinggal dia, pendidikan keluarga, pendidikan formal seperti sekolah, ya, kampus, kemudian media-media informasi lainnya. Nah, mengembangkan karunia Allah dalam diri kita. Manusia itu mempunyai kemampuan, mempunyai bakat dalam ukuran tertentu dan di lingkungan tertentu dengan sifat, karakter, pemikiran, dan perasaan. Kemampuan dan bakat itulah yang harus diolah, dikembangkan, karena itu merupakan karunia Allah, ya, yang memampukan kita untuk mencapai cita-cita atau tujuan hidup kita. Ya. Di sini ada seorang psikolog, ya, namanya itu si David W. Johnson. Dia seorang psikolog sosial dari Indiana, Amerika Serikat. Dia mengatakan bahwa karakter atau sikap manusia itu harus pertama-tama ya dilihat dari self acceptance, cara menerima diri, ya, cara menerima diri. Jadi seringkali sikap itu ya, membawa kita pada sikap minder, ya, membawa sikap atau diri kita pada rasa rendah diri, ya, perasaan sial, malu karena kekurangan atau cacat, ya. Jadi psikolog Johnson menganalisa bahwa self acceptance itu penerimaan diri dilihat dari 5 bentuk. Yang pertama, ya, menerima diri apa adanya. Kita sadar diri kita tidak sempurna. Kita terima diri kita apa adanya. Ya, dengan menerima diri kita apa adanya, ya, kita mampu melihat atau menerima realita diri kita secara lapang dada. Yang kedua, tidak menolak diri sendiri. Oh, karena kelemahan diri saya menolak diri saya menolak diri saya hadir di hadapan orang lain. Tidak. Kita harus menerima diri kita apa adanya. Tidak menolak. Dengan sadar, memahami, serta menerima kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan dalam diri kita tanpa menafikannya. Yang ketiga, memiliki keyakinan untuk mencintai diri. Kita harus yakin dengan keadaan diri, kondisi diri kita harus cinta pada diri kita sendiri sebelum mencintai orang lain. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, tidak perlu merasa sempurna. Memang kita tidak sempurna, tapi tidak perlu. Karena apa? Dengan tidak memahami diri kita tidak perlu merasa sempurna, ya, kita berharga di mata orang lain. Cukup memandang diri kita positif dalam diri kita, ya. Yang kelima, mampu menghasilkan kerja yang berguna. Jadi memang kita tidak sempurna, tetapi ada satu hal, ada satu bakat, ada satu kemampuan, ada satu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada kita supaya kita kembangkan.
gunanya, manfaatnya bukan hanya pada diri kita, tetapi bagi orang lain. Bermanfaat bagi orang lain. Kehadiranmu merupakan tanggung jawab besar bagi dirimu terhadap orang lain. Ya. Jadi kita dengan menerima diri kita mampu menghasilkan lewat hadirnya kemampuan, bakat kita, kelebihan-kelebihan kita, atau talenta kita. Jadi ya. Nah, di sini kita bisa melihat salah satu contoh dari ayat kitab suci, Matius 25 ayat 14 sampai 30. Mengembangkan talenta dan potensi. Jadi secara singkat saja, dalam kisah ini Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa pertama, ya dari ceritanya dulu. Pertama, bahwa Sang Tuhan itu mempercayakan talenta atau hartanya kepada ketiga hambanya. Hamba pertama dengan 5 talenta, hamba kedua dengan 2 talenta, hamba yang ketiga 1 talenta. Sepulang dari perantauannya, sepulang dari holiday-nya lah kalau istilahnya, Sang Tuhan mempertanyakan tanggung jawab yang sudah diberikan kepada 3 hambanya. Hamba yang pertama ternyata sudah mengembangkan dari 5 menjadi 10 talenta. Hamba yang kedua menjadi 4 talenta, dari 2 talenta menjadi 4 talenta. Ternyata hamba yang terakhir 1 talenta dikuburnya. Ya, dikuburnya habis-habis. Akhirnya tuannya murka. Ternyata apa? Tanggung jawab yang kecil tidak bisa ditanggung jawabi oleh hamba yang ketiga ini. Maka baiknya tidak bisa diberikan kepada dia tanggung jawab yang besar. Makna apa yang harus kita pelajari di sini? Yang pertama, setia pada perkara kecil, maka kita akan diberikan perkara yang besar, tanggung jawab yang besar. Setia kepada satu hal, satu tanggung jawab yang diberikan kepada kita, membawa kita kepada tanggung jawab yang lebih besar. Tanggung jawab ini mempunyai berkat yang melimpah. Dengan orang menanggung jawab tanggung jawab yang sudah diberikan oleh Tuhan, kita kembangkan, akan memberikan kelimpahan kepada kita. Sebaliknya, bagi mereka yang tidak menanggung jawab, seperti dari cerita di atas kan, dari cerita mengenai talenta, bahwa hamba pertama tidak menanggung jawab tanggung jawab yang diberikan oleh tuannya, maka akan ditarik daripadanya, ya kan? Akan diambil daripadanya, makin kurang lagi. Ya. Jadi talenta itu harus digunakan. Jadi mengembangkan dan menggunakan talenta merupakan panggilan, tuntutan Kristiani untuk mencapai hidup yang lebih baik dalam pelayanan terhadap sesama yang membutuhkan. Nah, di sini kita lihat, nanti teman-teman bisa menganalisa diri, menganalisa diri, melihat sikapku, karakterku seperti apa sih? Dilihat dari percaya diri kah, jujur kah, kurang percaya diri kah, dan seterusnya. Kemudian kamu refleksikan ketika berhadapan dengan orang lain, apa yang nampak berbeda? Ya. Pandanganmu terhadap orang lain itu seperti apa? Sehingga kamu menyadari diri ini seorang manusia yang punya kelemahan dan kelebihan. Ya. Jadi kemudian yang kedua, pribadi unik yang seperti apa yang harusnya kamu kembangkan sehingga membawa kepada kebahagiaan dalam dirimu. Kemudian terakhir, buatlah satu aksi. Aksi itu berupa puisi. Buat puisimu, di mana di dalamnya kamu mengungkapkan suasana hatimu, ungkapan rasa syukur, ungkapan terima kasihmu atas talenta, atas bakat, atas bahkan kehadiranmu, dirimu di hadapan orang lain, di hadapan keluarga, bahwa Tuhan sudah menganugerahkan anugerah yang terindah dalam dirimu lewat kelemahan, kelebihanmu yang harus kamu kembangkan. Jadi kamu buat dalam bentuk puisi. Nah, jadi di sini kesimpulannya bahwa Allah menciptakan manusia itu sebagai pribadi yang unik. Ya, tak satu pun yang sama. Kendati pun ada yang kembar, tetapi pasti ada 1-2 hal yang berbeda. Itulah keunikan-keunikan. Justru disitulah kita semua diberikan bakat.
diberikan kemampuan masing-masing untuk dikembangkan, digunakan selaras dengan panggilan hidup kita. Ya. Kita senantiasa belajar, berlatih, berproses. Jangan pernah putus asa, patah semangat. Ya. Karena patah semangat itu memiliki kadar semangat yang kurang. Jadi di sini kita harus ada usaha, harus ada kerja keras untuk mencapai kebahagiaan. Jadi dalam pembelajaran ini, sebagai pribadi yang unik, kita harus menyadari diri kita bahwa diciptakan oleh Allah yang memiliki karunia, anugerah-anugerah lewat kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Tuhan, lewat talenta-talenta yang diberikan oleh Tuhan. Maka sadari, kembangkan, bagikan kepada orang lain. Baik, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan silakan kerjakan tugasnya. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam sehat, Tuhan memberkati.